Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Linda Resatil Mira, NIM saya 031112200042. Saya berasal dari program studi akuntansi semester 3, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta Atmaja. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai analisis laporan keuangan PT Indonesian Tobacco Tbk tahun 2022, di mana tugas video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi keuangan dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri, SEMSI. PT Indonesian Tobacco Tbk, analisis laporan keuangan tahun 2022. Nah, sebelumnya kita bahas mengenai profil perusahaan terlebih dahulu, di mana PT Indonesian Tobacco Tbk ini merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi tembakau iris dalam kemasan yang telah menguasai hampir 60% pangsa pasar di industri tembakau iris dalam 2 dekade terakhir di pasar domestik tembakau iris di Indonesia. Nah, perseroan telah melakukan penjualan ekspor ke Malaysia dan Singapura dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun terakhir lamanya, dengan merek kenamaan mereka yaitu pohon sagu dan butterfly. Dan dalam 7 tahun terakhir, perseroan ini merambah pasar tembakau iris di Jepang dengan merek kenamaan mereka yaitu Papillon. Nah, perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 dengan kode saham ITIC. Nah, sebelum ke laporan keuangan, kita bahas dulu dasar penyajian laporan keuangan, di mana laporan keuangan perseroan ini disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang mencakup pernyataan standar akuntansi keuangan, PSAK, dan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal. Nah, laporan keuangan ini disusun berdasarkan basis akrual kecuali laporan arus kas dengan menggunakan konsep biaya historis. Nah, mata uang yang digunakan dalam pelaporan yaitu mata uang rupiah yang merupakan mata uang fungsional perseroan. Nah, kita lanjut ke laporan keuangannya, di mana yang akan kita bahas itu laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan PT Indonesian Tobacco Tbk ini disajikan dalam format laporan atau report form, di mana penyajian akun-akunnya ini disajikan secara mendaftar ke bawah. Nah, di dalam sisi aktiva itu terdapat aset lancar dan aset tidak lancar yang diatur dalam PSAK 16 mengenai aset tetap tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan. Nah, pada sisi aset lancar di dalam laporan posisi keuangan itu terdiri dari kas dan bank. Lalu ada piutang usaha di mana piutang usaha ini pada awalnya diakui pada nilai wajar dan kemudian diukur dengan menggunakan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan penurunan nilai. Lalu yang selanjutnya ada akun persediaan, di mana akun persediaan ini dibukukan berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Nah, biaya perolehan persediaan ini ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak, kecuali untuk persediaan pita cukai yang biayanya ini ditentukan dengan metode identifikasi khusus. Lalu yang selanjutnya ada akun biaya dibayar di muka. Lalu ada di bagian aset tidak lancar di dalam laporan posisi keuangan ini itu terdiri dari aset hak guna, lalu ada uang muka, lalu ada aset tetap yang dimana aset tetap ini diatur dalam amandemen PSAK 16 di mana tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan itu dibukukan berdasarkan dengan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Nah, revaluasi ini dilakukan maksimal setiap 3 tahun. Bangunan itu disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dengan taksiran masa manfaat selama 20 tahun. Dan aset tetap lainnya itu disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun berdasarkan taksiran masa manfaat keekonomian masing-masing aset tetap. Lalu yang selanjutnya ada aset pajak tangguhan, di mana aset pajak tangguhan ini diakui atas seluruh
perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Dan yang terakhir ada aset lain-lain yang terdiri atas hak guna bangunan nomor 195. Nah, dari total perolehan aset-aset tersebut akan diperoleh nilai total aset PT Indonesian Tobacco Tbk pada tahun 2022 yaitu senilai 553 miliar 207 juta 312.282 rupiah. Nah, selanjutnya pada sisi pasifa itu terdapat elemen liabilitas dan ekuitas, di mana liabilitas ini disajikan dalam amandemen PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang. Nah, liabilitas jangka panjang yaitu kewajiban perusahaan yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Yang mana di dalam laporan keuangan ini liabilitas jangka pendeknya itu terdiri dari utang bank, utang kepada pihak ketiga, utang pajak, beban akrual, pendapatan diterima di muka, liabilitas sewa, yang dimana liabilitas sewa ini diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar. Nah, setiap pembayaran sewa itu dialokasikan antara porsi pelunasan, liabilitas, dan biaya keuangan. Nah, liabilitas sewa ini disajikan sebagai liabilitas jangka panjang kecuali untuk bagian yang jatuh tempo dalam kurun waktu 12 bulan atau kurang yang disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Dan yang terakhir ada liabilitas jangka panjang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Nah, selanjutnya ada liabilitas jangka panjang, yaitu kewajiban perusahaan yang jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun, yang dimana di dalam laporan keuangan ini liabilitas jangka panjangnya terdiri dari liabilitas pembiayaan konsumen, di mana perseroan ini melakukan perjanjian pembiayaan konsumen untuk pembelian kendaraan dengan jangka waktu 3 tahun. Lalu ada utang bank, ada liabilitas sewa, dan ada liabilitas imbalan kerja yang diatur dalam PSAK 24 tentang imbalan kerja. Nah, total keseluruhan liabilitas atau kewajiban dari PT Indonesian Tobacco Tbk ini yaitu sebesar 188 miliar 886 juta 108.964 rupiah. Lalu di sisi pasifa lain terdapat ekuitas yang terdiri dari yang pertama ada modal saham dengan nilai nominalnya tuh sebesar 50 per saham. Lalu ada modal dasar saham, ada modal ditempatkan dan disetor, ada tambahan modal di store, ada surplus revaluasi, dan ada laba ditahan. Sehingga total ekuitas keseluruhannya itu sebesar 364 miliar 321 juta 203.318 rupiah. Sehingga liabilitas dan ekuitas ini apabila ditambah akan sama dengan total aset. Lalu yang selanjutnya ada pembahasan mengenai laba rugi, di mana laporan laba rugi PT Indonesian Tobacco Tbk ini disajikan dalam format single step, di mana penyajian akunnya ini akun pendapatan dan akun bebannya ini tidak dipisah. Nah, di dalam laporan laba rugi, pendapatan perusahaan ini diwakili oleh penjualan yang kemudian dikurangi oleh beban pokok penjualan. Nah, beban perusahaan itu terdiri dari beban usaha dan beban keuangan. Sehingga nanti akan diperoleh laba bruto perusahaan yaitu sebesar 71 miliar 786 juta 213.845 rupiah. Dan laba sebelum pajaknya yaitu 32 miliar 279 juta 830.658 rupiah dengan pengenaan pajak penghasilan yaitu sebesar 8 miliar 327 juta 507.522 rupiah. Sehingga laba tahun berjalannya itu sebesar 23 miliar 952 juta 323.176 rupiah. Selain itu, perusahaan juga memiliki penghasilan komprehensif yang didapat dari pengukuran kembali atas liabilitas kerja, peningkatan revaluasi aset tetap, dan pajak penghasilan terkait item yang akan direklasifikasikan ke laba rugi. Nah, laba saham dasar pada tahun berjalan adalah sebesar 24,46 rupiah, di mana laba per saham dasar itu dihitung dengan membagi laba periode berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.
Nah, lalu yang selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Nah, pada laporan perubahan ekuitas, tercatat saldo normal pada tanggal 31 Desember tahun 2021 adalah sebesar 324 miliar 679 juta 509.187 rupiah. Ditambah laba pada tahun berjalan yaitu sebesar 23 miliar 952 juta 323.176 rupiah. Dan ditambah juga dengan penghasilan komprehensif lainnya yang didapat dari pengukuran kembali atas liabilitas kerja, lalu peningkatan revaluasi aset tetap sehingga menghasilkan saldo modal per tanggal 31 Desember tahun 2022 yaitu sebesar 364 miliar 321 juta 203.318 rupiah. Lalu yang selanjutnya ada pembahasan mengenai laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, serta disusun berdasarkan metode langsung. Nah, berdasarkan laporan arus kas dari PT Indonesian Tobacco Tbk ini, akan dapat diketahui bahwa arus kas dari aktivitas operasi itu terdiri dari yang pertama ada penerimaan dari pelanggan. Lalu yang kedua ada pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya. Lalu yang ketiga ada pembayaran kas kepada karyawan. Yang keempat ada penerimaan lain-lain, yaitu kas yang diperoleh dari aktivitas operasi. Yang kelima itu ada pembayaran pajak penghasilan badan, sehingga dari keseluruhan akun-akun tersebut akan dapat diperoleh kas neto dari aktivitas operasi sebesar 31 miliar 371 juta 142.434 rupiah. Nah, selanjutnya pada bagian arus kas dari aktivitas investasi itu terdiri dari beberapa aktivitas, yaitu yang pertama ada perolehan aset tetap, lalu yang kedua ada pembayaran uang muka aset tetap, yang ketiga ada penjualan aset tetap. Nah, sehingga akan diperoleh kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi yaitu sebesar 438.930.030 rupiah. Lalu yang terakhir itu ada arus kas dari aktivitas pendanaan yang terdiri dari penerimaan utang bank, pembayaran utang bank, lalu ada pembayaran liabilitas pembiayaan konsumen, lalu ada pembayaran bunga pembiayaan konsumen, ada pembayaran dan provisi pinjaman bank, lalu ada pembayaran liabilitas sewa, dan ada pembayaran beban bunga atas liabilitas sewa. Nah, pada laporan arus kas ini kita bisa tahu bahwa terjadi penurunan kas dan bank sehingga membuat kas dan bank pada akhir tahun menjadi senilai 1.582.680.952 rupiah. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari analisis laporan keuangan PT Indonesian Tobacco Tbk tahun 2022 yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.